Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Celoteh Sahabat, ceritanya para sahabat. Ini kali ini pembahasannya agak agak menguras emosi yang entah bagaimana ya. Bingung tapi was-was tapi ya disimak aja. Ini mungkin jadi pembelajaran kita semua sebagai orang tua ya. Jadi apa ya? Intinya cerita ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun atau apapun. Ya, mohon maaf, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Jadi beberapa waktu lalu cerita sahabat ngumpul nih, ngumpul bareng sahabat-sahabatnya dan salah satu sobatnya cerita itu cerita, Cin, ampun deh, bingung gue, sumpah gue bingung, gue harus gimana. Nah, jadi kenapa? Aku bilang gitu kan. Ditunjukin tuh, dikirimin langsung gambar-gambar catnya. Jadi aku tuh bacanya shock, ngeliat catnya itu aku shock banget nih. Jadi namanya seorang ibu ya, itu udah feeling ya. Jadi ibu tuh, si mamanya tuh pengen banget nih ngecek handphone anaknya gitu. Kok ada perasaan nggak enak gitu. Dia bilang kan, gue tuh pengen banget ngecek handphonenya si ini gitu kan. Anak gue tuh gini gini gini, gue kok feeling ya, namanya feeling mama ya Cin katanya. Udah, diminta kan passwordnya sama anaknya nggak ngasih, kan makin curiga orang tuanya, ini pasti ada sesuatu nih gitu kan. Nah, untungnya nggak kayak namanya orang tua ya, anaknya nggak ngasih. Aduh maaf, ini gue jadi ketawa. Sebenarnya ceritanya nggak ada lucunya ya, maksudnya ini strategi mama-mama ya, biasa lah ya, semua mungkin akan melakukan hal yang sama untuk mendapatkan apa yang diinginkan mama-mama ya kan. Best lah mama-mama, nggak ada lawan kalau untuk mama-mama. Jadi ketika si anak tidur itu untungnya kan, kalau password gimana gitu kan dia pakai finger ya. Anaknya tidur di nah mungkin ini bisa jadi contoh kalau suami handphone yang nggak mau dikasih passwordnya, suaminya tidur. Nah pakai aja tuh yang modelnya seperti itu ya kan. Tapi kurasa sih ibu-ibu di luar sana lebih canggih ya, dan mudah-mudahan tidak ada yang ditutupi antara suami dan istri, ini antara anak dan orang tuanya. Jadi dibacain tuh chat WA satu-satu. Nah, chat yang serem-serem itu dikirim ke aku. Dikirim, ternyata ya aku bacanya aja itu udah nggak bisa berkata-kata. Itu jauh dari kata anak-anak remaja. Jadi kebetulan sobatnya celoteh ini anaknya itu baru sekolah tingkat pertama lah, kelas 7 ya, kalau sekarang sih bahasanya. Kelas 7 itu berarti kelas 1 SMP ya. Jadi di tingkat pertama itu dia kan, dia bilang bahasanya tuh bahasa interaksi dengan, ini kebetulan anaknya sobatnya cerita ini cowok. Dia agak tenang karena anaknya dia cowok. Cuman dia nggak tenang juga karena lawan bicaranya perempuan, dan itu bahasa si perempuan yang sana itu udah bukan bahasa anak remaja. Jadi kayak bahasa orang yang udah berumah tangga, justru ke arah yang seperti itulah pokoknya, tahulah kalian ya. Jadi panik dong dia, kok gini banget ya. Aku aja yang bacanya itu udah nggak bisa berkata-kata karena saking seremnya itu kalimat-kalimatnya itu. Aku sendiri pun nggak pernah mengucapkan itu ya. Yang kita orang dewasa itu, aku sendiri tuh nggak pernah chat dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, mengarah-ngarah yang seperti itu gitu. Jadi ya seperti itu, tahulah ya yang nganu-nganu kui loh. Jadi bingung kan dia. Aku bilang, dia minta saran tuh, harusnya gimana nih? Apa gue bawa aja ke psikolog ya, Cin? Gue nggak mau loh anakku kenapa-napa. Kan? Aku saranin sama dia,
jangan dulu dibawa ke psikolog, ya kan? Karena anaknya mungkin akan malah lebih malu gitu kan. Jadi diajak bicara aja bahwa apa yang mereka bicarakan itu adalah hal yang belum waktunya. Jadi apa ya? Ini perlu waspada ya kita sebagai orang tua gitu kan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka bicarakan gitu kan. Ya sebisa mungkin orang tua tuh tahu gitu. Karena walaupun sebenarnya anak juga punya privacy ya, tapi kalau udah katanya bicaranya feeling, itu pasti ada sesuatu. Dan ternyata kan benar. Jadi kita kadang-kadang jangan mengabaikan feeling kita, apalagi feelingnya mama-mama tuh the best lah. Itu kan walaupun bukan feeling di jalanan, itu kalau bawa kendaraan tuh nggak ada feelingnya sama sekali. Maaf ya, maaf. Tapi itulah fakta yang terjadi di masyarakat ya. Jadi aku bilang nggak usah dibawa ke psikolog dulu karena itu akan membuat dia jadi lebih malu atau mungkin jadi tidak percaya diri. Itu menurut sobat celoteh, ya kan? Lebih baik dibicarakan dulu antara ibu dan anak gitu kan. Bahwa apa yang mereka bicarakan itu, perkataan yang seperti itu dan pemikiran-pemikiran yang seperti itu belum waktunya bagi mereka. Jadi sebenarnya pentingnya ini ya, sex education for children gitu ya. Jadi eh, pembelajaran apa ya, seks untuk anak remaja itu penting. Mungkin lain kali celoteh sahabat akan memaparkan itu, ya kan? Dan mudah-mudahan tidak salah. Karena apa? Emang sebenarnya kadang-kadang orang gini ya, orang tua tidak mengajarkan seks kepada anaknya karena dirasa itu hal yang tabu. Padahal kalau disampaikan dengan kalimat yang tepat, kata-kata yang tepat, waktu yang tepat, itu sangat baik. Karena memang itu mereka harus tahu agar tidak terjadi hal-hal yang seperti maksudnya ada batasan lah, gitu kan? Ada batasan buat mereka. Mana yang mereka boleh, mana yang tidak. Sekedar hanya informasi aja, gitu ya. Jadi eh, apapun itu gitu kan harus dibicarakan, jangan dulu ke pihak ketiga. Nah justru eh, si sobatnya celoteh tuh meminta untuk sobat celoteh untuk bicara sama anaknya, ya kan? Aku bilang jangan dulu, tapi aku kasih tahu step-stepnya. Ini loh yang nanti kamu akan bicarakan ke anakmu, seperti ini loh, gini 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 gini. Jadi apa ya, tidak, karena kalau dia dengan pihak ketiga, dia kan cowok nih, dia akan malu, takutnya itu akan mempengaruhi lagi psikolognya bahwa dia akan tidak percaya diri, ya. Sekali lagi, itu harus dilakukan dengan tepat, ya kan. Tapi kalau memang yakin si orang tuanya tidak sanggup membicarakan itu, karena pasti kalau orang tua sendiri ya, pasti dengan apalagi dengan apa tanpa pengetahuan yang pas gitu, itu bilang bisa menjadi emosi, bisa malah menambah kalimat-kalimat yang menyeramkan yang membuat anak itu jadi akhirnya dia trauma. Nah, trauma ini yang nantinya akan membahayakan dia. Artinya ya dampak dari trauma itu macam-macam ya. Entah ke dirinya jadi tertutup, entah ke orang lain jadi dia akan seperti apa. Itu sih, lebih ke situ kalau aku. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bahwa kita sebagai orang tua harus aware lah dengan kegiatan anak kita lah. Jadi jangan sampai sudah terlarut-larut, akhirnya ya kalau sudah kejadian kan kasihan, sayang masa depannya dan segala macamnya. Jadi sekali lagi ini cerita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun atau apapun. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Ini hanya sebuah cerita yang bertujuan untuk memberikan manfaat, menginspirasi, dan merubah pola pikir kita. Ini cerita ke mana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.